Shalom, perkenalkan nama saya Ping Ping dan ini suami saya Timi. Hari ini kami ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Waktu itu bulan September, kami mendengarkan pemuritan dari Pak Obaja. Pak Obaja menyampaikan tentang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Pak Obaja menjelaskan bahwa persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu berbeda dengan memberikan persembahan kepada manusia. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Pak Obaja juga menceritakan tentang bagaimana Elia ketika dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Elia memberikan air yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Israel di masa kekeringan. Tapi justru itu yang menyentuh hatinya Tuhan dan akhirnya hujan pun turun. Saat saya mendengarkan pemuritan itu, dalam hati saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus menginginkan untuk saya memberikan persembahan, yaitu seluruh saldo di rekening saya. Waktu itu berat buat saya untuk melakukan hal itu. Karena saat itu kami baru saja, usaha saya baru saja tutup selama 2 bulan dan karena PPKM dan baru buka kembali selama beberapa hari. Dan saya masih memiliki tanggungan 4 bulan sewa yang belum saya bayar. Demikian juga dengan pekerjaan suami saya undangan, belum ada orderan yang masuk. Dan setiap orderan yang sudah masuk pun semuanya dipending karena tidak ada kegiatan pernikahan. Karena itu keuangan kami saat itu benar-benar drop. Dan saldo yang ada di rekening saya itu benar-benar saya butuhkan untuk operasional kami. Sehingga saya pun bergumul selama beberapa hari. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Kalau memang ini dari Tuhan, tolong berikan saya damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan mendengar itu, Tuhan jawab saya. Tuhan ingatkan saya tentang kisah Abraham saat Abraham diminta Tuhan untuk memberikan Ishak sebagai korban persembahan. Waktu itu, apakah mungkin Abraham damai sejahtera ketika dia melakukan hal itu? Ketika Tuhan bertanya seperti itu, saya pun mulai berpikir, iya ya, jangan-jangan waktu itu Abraham pun semalam-malaman dia nggak bisa tidur. Dia mungkin juga nggak merasakan damai sejahtera. Tapi Abraham tetap taat, dia bangun pagi-pagi, dia berangkat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saat saya mendengar hal itu, saya semakin diteguhkan, tapi saya masih berat untuk melakukan hal itu. Saya tanya lagi sama Tuhan, saya berdoa, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti saya berikan persembahan itu, bagaimana Tuhan kalau pertolonganmu tidak datang? Saya bagaimana bayar semua tagihan-tagihan saya? Dan Tuhan pun menjawab. Tuhan mengingatkan tentang kisah Sadrah, Mesah dan juga Abednego. Ketika mereka dimasukkan dalam perapian, ketika mereka diminta untuk menyembah berhala, mereka menjawab, sekalipun tidak ada pertolongan dari Tuhan, kami tetap tidak mau menyembah berhala. Dan saat itu sungguh-sungguh hati saya hancur. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau, maka saya akan taat Tuhan. Ada atau tidak ada pertolongan dari Tuhan, saya mau belajar untuk taat. Dan hari itu saya putuskan untuk saya cerita ke suami saya, karena saya mau jadi keputusan bersama. Dan ketika istri saya menceritakan apa yang dia dapat dari Tuhan, saya teringat kisah tentang janda Sarfat dan Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia datang kepadanya dan meminta untuk dibuatkan roti untuk dia makan. Nah, janda Sarfat itu hanya berkata, kami hanya memiliki sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Kalau kami membuatkan makanan untukmu, besok kami akan mati. Atau dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi luar biasanya janda Sarfat itu tetap membuatkan seperti apa yang diminta oleh Nabi Elia. Dan ketika itu saya berkata, saya sampaikan juga pada istri saya, pastikan kalau itu sungguh-sungguh rema dari Tuhan, dan kalau itu memang sungguh-sungguh rema dari Tuhan, ya silahkan dilakukan, silahkan untuk melangkah, karena toh tidak sampai seperti janda Sarfat. Kalau itu dipersembahkan pada Tuhan, besok kita juga masih bisa makan. Nah, saya katakan seperti itu, dan saya juga teringat sesungguhnya ini bukan tentang nominal uang, bukan tentang persembahan harta yang diberikan kita untuk Tuhan, tetapi
Tuhan lebih ingin melihat hati kita. Ketika janda Sarfat itu memberikan tepung dan minyak itu, dia tidak memberikan harta, tapi dia memberikan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak tahu lagi besok seperti apa kehidupannya. Dan itu juga yang kami belajar untuk taat, kami belajar untuk menyerahkan hidup kami dalam kondisi apapun, itu tetap berserah, tetap berharap, dan tetap taat sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh suami saya semakin diteguhkan dengan apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya hari itu juga saya mentransfer semua saldo di rekening saya. Nah, setelah beberapa hari semua berjalan seperti biasa. Saat mulai ada tagihan-tagihan, selalu ada uang di rekening saya untuk membayar tagihan tersebut. Tapi mulai muncul ada tagihan dalam jumlah yang besar, di mana ketika pemasukan tuh ada, tetap tidak cukup untuk membayar tagihan ini. Saya pun mulai panik kayak gitu, saya mulai bingung saya harus bagaimana. Saya cuma bisa berdoa, saya bisa berserah sama Tuhan. Setiap malam ketika keluarga kami berdoa bersama-sama, anak saya yang paling besar ini selalu berdoa. Setiap malam dia selalu berdoa, Tuhan berkati pekerjaan papi mami, Tuhan pekerjaan papi mami laris, Tuhan pekerjaan papi mami lancar, pekerjaan papi mami diberkati, pekerjaan papi mami memiliki banyak pegawai. Setiap malam itu yang selalu dia doakan, dan kami imani sama-sama itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kemudian saya juga menulis apa yang saya alami itu di HP saya, di notes HP saya. Saya tulis setiap apa yang saya alami, apa yang saya dapat, semuanya saya tulis. Dan di bawahnya saya tulis to be continue. Karena saya percaya bahwa cerita ini tuh belum selesai, akan ada suatu kesaksian yang besar. Saya pakai ini sebagai tindakan iman saya bahwa saya percaya akan ada kesaksian yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah beberapa hari, hari itu saya kaget. Saya melihat laporan penjualan hari itu tuh benar-benar naik drastis dari hari yang sebelumnya. Padahal di hari-hari sebelumnya itu masih stabil, tidak ada kenaikan sama sekali. Tapi hari itu tiba-tiba penjualan itu melonjak sampai 4 kali dari penjualan sebelumnya. Saya kaget dengan penjualan ini, dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang bekerja. Dan penjualan saya terus naik dan stabil, dan akhirnya saya bisa membayar setiap tagihan-tagihan yang ada. Dan tidak cuma berhenti di situ. Nah, pekerjaan suami saya, undangan, mulai ada orderan masuk, dan setiap orderan yang sudah masuk, yang dipending mulai dikerjakan, dan ada orderan-orderan baru. Dan setelah itu juga toko online kami yang baru kami rintis, tiba-tiba penjualannya juga melonjak. Produk yang kami jual di toko online kami, harganya itu nominalnya tidak terlalu besar. Tapi kalau dulu orang beli dalam jumlah yang sedikit, tapi kalau sekarang orang bisa beli dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai dalam satu kali transaksi itu sampai jutaan. Dan itu berulang kali. Dan bahkan ada satu hotel di luar pulau. Nah, hotel ini baru mau buka. Kami tidak punya channel dengan orang dalam hotel. Orang ini juga belum pernah sama sekali memesan di toko online kami. Tapi dia pesan dalam jumlah yang banyak. Dan setelah itu repeat order dan repeat order lagi. Benar-benar kami melihat bahwa itu Tuhan. Sekali lagi kami melihat bahwa itu Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarga kami. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia
memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika saya melanjutkan ketikan kesaksian saya ini dan saya sharingkan kesaksian saya ini kepada teman-teman komsel saya ada 300, saya menangis. Saya katakan apa yang saya berikan sama Tuhan sebagai persembahan melalui gereja itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh menangkap rema Tuhan, kami boleh terima rema Tuhan ini, dan kami taat melakukannya, dan Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2022 ini kami bersyukur sama Tuhan karena kami boleh melewati tahun 2021 ini bersama dengan Roh Kudus. Kami boleh melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Dan di tahun 2022 kami rindu untuk menangkap rema Tuhan, yaitu berbuah dan berakar lebih lagi untuk kerajaan Allah. Jadi saya mengajak setiap saudara, pastikan saudara menangkap setiap rema yang ada di gereja kita, dan terus bertumbuh dalam gereja, kelompok sel, mengikuti pemuritan, dan kami percaya bahwa kita akan semakin diberkati. Demikian kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.